Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, kita puja dan kita puji. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang ini sudah mungkin berkali-kali Bapak Ibu Saudara dengar, ya, berkali-kali kita mendengarnya dan kita memahaminya, kita juga mungkin sudah melakukannya, ya. Tetapi pagi hari ini tidak ada salahnya jika kita terus, saudara-saudara, untuk kita tidak jemu-jemu, eh, dikuatkan oleh firman Tuhan, ya. Nah, judulnya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini dari perumpamaan ada seorang yang minta pembelaan hakim dan hakim itu hakim yang tidak punya belas kasihan dan kejam, saudara-saudara, ya. Bengis maksudnya. Nah, saya hanya ambil ayat 1, kemudian 6 dan 7. Saya akan baca untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Jadi ini perumpamaan, Bapak Ibu Saudaraku. Kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tadi saya ceritakan bahwa ini ada seorang wanita yang minta pembelaan terhadap musuhnya, tetapi hakimnya menolak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi perempuan ini terus-menerus datang kepada hakim itu. Perempuan ini terus-menerus menyusahkan hakim itu. Ya, bahkan perempuan ini kata-katanya agak menyerang, dikatakan oleh hakim itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, kita bisa merenungkan, kita bisa melakukan, ya, dengan mudah, yaitu apa? Hal-hal yang perlu kita kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, terus datang untuk berdoa. Ya, terus datang untuk berdoa, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, yang kedua adalah berdoa dengan mengecamkan atau berdoa dengan kata-kata Tuhan. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi hakim yang lalim itu, saudara-saudaraku, tertulis di dalam perumpamaan firman Tuhan, saudara-saudara, untuk kita camkan, saudara-saudara, ya. Jadi kita bukan hanya terus datang berdoa, tapi kita mengecamkan firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam kata-kata Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir Tuhan membenarkan orang pilihannya, atau Tuhan membenarkan, atau Tuhan menjawab sesuai dengan doanya. Ya, Tuhan berfirman, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, ada tiga hal yang pagi hari ini kita harus terus bergumul, kita harus terus berdoa, saudara-saudara, kita harus terus datang kepada Tuhan dengan pergumulan kita, dengan pergumulan gereja Tuhan, dengan kita mengajukan kata-kata sesuai firman Tuhan, sesuai janji Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan, saudara-saudaraku. Lalu Bapak Ibu Saudara akan menikmati berkat Tuhan. Sebab Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya, atau Tuhan membenarkan sesuai doa kita. Tuhan menjawab doa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melakukannya, bukan hanya sekedar eh, kita mendengarkan ini, tetapi kita melakukannya. Saya tidak
percaya Tuhan tidak menjawab doa kita. Saya tidak percaya Tuhan tidak menyembuhkan kita ketika kita terus-terus datang kepada Tuhan. Saya tidak percaya, saudara-saudara, kalau kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab tentang pergumulan keluarga kita, tentang pergumulan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, tentang pekerjaan kita. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara, saya datang kepada Tuhan minta eh, orderan, Tuhan jawab, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan jawab, ya. Jadi itu saya yakin karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, menyayangi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, saya tutup dengan sebuah cerita, ya. Ini bukan Pak Sabar, Bapak Ibu Saudaraku yang sebelah. Yang ini Pak Sabar, fotonya beliau terus berdoa bagi kota mana ini Pak Sabar? Los Angeles ya, atau LA ya, yang sedang terbakar. Nah, ini Pak Sabar terus berdoa. Tetapi perumpamaan yang sebelah kanan ini adalah, ini saya punya tukang, Bapak Ibu Saudara. Saya punya tukang dan dia di waktu lalu karena saya tidak punya pekerjaan, dia terus menghubungi saya. Saudara-saudaraku, dia terus saudara-saudaraku menghubungi saya kayak lebih dari minum obat pagi, siang, dan malam. Saudara-saudara, dia selalu WA, Pak, saya tidak punya pekerjaan, Pak, gitu. Pak, anak saya sakit, Pak, gitu. Pak, bagaimana saya, Pak, gitu. Nah, terus menerus dan saudara-saudaraku, dan akhirnya saya harus berpikir, saudara-saudara, dan berdoa kepada Tuhan. Lalu saudara-saudaraku, saya mengabulkan karena dia setiap hari menghubungi saya, setiap hari saya merasa disusahkan olehnya, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus-menerus kita berdoa, terus-menerus kita ini jangan henti-hentinya, saudara-saudaraku, memenuhi surga dengan doa kita, memenuhi surga dengan permohonan-permohonan yang mungkin minggu lalu, hari lalu sudah kita doakan dan ini kita ajukan lagi. Yang mungkin saudaraku waktu lalu sudah berdoa, kita datang kepada Tuhan lagi karena belum menemukan jawaban. Kita terus berdoa supaya Tuhan menjawab pergumulan dan doa kita. Mari kita berdoa.